tahun ini tidak ada tindak lanjut sama sekali, akhirnya playgroundnya itu sampai ketutup sampah. Makanya jalan masuk yang sebelah selatan itu juga sekarang sudah penuh dengan sampah. Artinya pengelolaannya yang tidak beres. Ada apa kan seperti itu. Makanya kita pengen ada jawaban pasti, solusi konkret untuk mengatasi masalah TPA yang sudah overload kapasitas ini. Mau yang itu dirasa apa, Mas? Yang dirasa banyak sekali. Penyakit. Banyak sekali. ISPA itu sangat banyak sekali. Bahkan jenengan kalau bisa ngecek di puskesmas ini itu masyarakatnya seperti apa itu banyak sekali yang Otomatis periksa. sumber air, Pak. Sumber air, dekat, ya. kemudian Air sungainya itu banyak daerah. lindi yang sampai mengalir ke sungai-sungai warga itu banyak sekali. Bisa dipertegas solusinya apa ini, Pak? Solusi yang ke depan ini kan ada solusi jangka pendek, ada solusi jangka menengah, kan gitu. Kalau solusi jangka pendeknya, kondisi TPA yang seperti ini nanti akan kita tata lagi, nanti loh. Sehingga ini nanti tidak seperti gunungan atau gundukan yang tidak berfungsi. Ini sebetulnya itu kan fungsi jalan, tapi karena overload kapasitas ya kan dari sampah kita, sehingga terus yang kedua didukung oleh cuaca yang tidak mendukung ya kan. Ini nanti kalau saya paksakan truknya itu tadi itu akan guling dan itu nanti akan nambah viral lagi. Tahun ini tidak ada tindak lanjut sama sekali, akhirnya playgroundnya itu sampai ketutup sampah. Makanya jalan masuk yang sebelah selatan itu juga sekarang sudah penuh dengan sampah. Artinya pengelolaannya yang tidak beres. Ada apa kan seperti itu. Makanya kita pengen ada jawaban pasti, solusi konkret untuk mengatasi masalah TPA yang sudah overload kapasitas ini. Mau yang itu dirasa apa, Mas? yang dirasa banyak sekali. Penyakit. Banyak sekali. ISPA itu sangat banyak sekali. Bahkan jenengan kalau bisa ngecek di puskesmas ini tuh masyarakatnya seperti apa itu banyak sekali yang periksa. Otomatis sumber air, Pak. Sumber air, dekat, ya. kemudian sungainya itu banyak daerah. lindi yang sampai mengalir ke sungai-sungai warga itu banyak sekali. Dan itu melewati beberapa RT maupun RW sampai di RW 1 sana. Kondisi paling parah berapa tahun terakhir, Mas? Kondisi paling parah ya bertahunan, mungkin 3 tahun sampai 5 tahun terakhir itu, Mas. 3 tahun sampai 5 tahun terakhir ini kondisi paling parah. Bahkan nuwun sewu ketika jenengan kaki masuk ke sungai itu positif gatal, Mas. Karena memang airnya sangat hitam sekali, itu terkena limbah dari TPA ini. Seperti itu. Makanya ini kita pengen ada solusi konkret dari pemerintah. Mumpung bupatinya baru, langkahnya seperti apa kita pengen tahu. Karena kalau tidak ditutup seperti ini, tidak ada klarifikasi maupun respon dari atas itu tidak ada. Kita yang sangat terdampak sekali. Gimana? Sampai kapan, Mas? Disegel, Mas? Sampai ada solusi konkret, Mas. Sampai ada solusi konkret. Ini nanti kita tambahi dengan padas biar truk itu tidak bisa masuk. Seperti itu. Mas, rencana kan ada perluasan, Mas. Mungkin dari warga di Perluasan kita nanti dulu, ya. Kita lihat dulu. Tapi yang jelas untuk keinginan warga saat ini sementara ditutup dulu. Perluasan itu hanya percuma, Mas. Dari dulu, mulai bapak saya dulu masih hidup itu kontraknya 20 tahun. Sampai sekarang tidak ada. Sudah berapa tahun yang lalu. Katanya kontrak 20 tahun harusnya sudah selesai, tapi sampai sekarang belum selesai. Mas, Dan kita juga tidak tahu. Sebelum aksi ini ada diskusi sama. Ada. Di sini, Mas, nanti dengan pemerintah. Kita sudah masuk ke sini sudah sering, tidak ada jawaban sama sekali, tidak ada langkah konkret. Hanya nanti kita sampaikan seperti itu. Mas, tadi kok minta dipindah ya, Mas? Ya, gimana, Mas? Mulai saya kecil sudah ada di sini, Mas. Umur saya sekarang 30 sekian tahun itu masih ada di sini. Kan seperti itu. Nah, kita merasakan setiap hari bau. Jenengan kalau tidak percaya, setiap jam 2-3 pagi itu sangat parah sekali baunya. Itu sampai ke RW sebelah saya. Jadi ini kan RW 9, RT 3, RW 9 di daerah sini yang terdampak secara langsung. Bawahnya itu juga kena semuanya. Seperti itu.
Berapa RW Mas yang merasakan dampaknya Mas? 4 RW secara langsung. RT-nya? Kalau yang RT-nya Pak, banyak Pak. RW 10 itu juga ada 5 RT Pak. RW mana aja berarti mas? RW 4, 3, 9, 10. Berarti kalau intinya kalau bisa dipindah dari sini ya berarti? Ya, dipindah dari sini. Kalau dampak yang dirasa Mas mungkin sumur atau apa bisa disebutkan Mas? Sumber air tercemar Pak, musim lalat, walah jangan tanya. Kita makan sampingnya lalat Pak. Seperti itu. Pindah ke balai desa. Oke, terima kasih. Nama Sungai Nama lengkap. Jati Pasian. Jati Pasian. Jati Pasian. Sungainya Jati Pasian, sebelah selatan, sebelah baratnya TPA. Bisa dipertegas solusinya apa ini Pak? Solusi yang ke depan ini kan ada solusi jangka pendek, ada solusi jangka menengah, kan gitu. Kalau solusi jangka pendeknya, kondisi TPA yang seperti ini nanti akan kita tata lagi, ngeten loh. Sehingga ini nanti tidak seperti gunungan atau gundukan yang tidak berfungsi. Ini sebetulnya itu kan fungsi jalan, tapi karena overload kapasitas ya kan dari sampah kita, sehingga terus yang kedua didukung oleh cuaca yang tidak mendukung ya kan. Ini nanti kalau saya paksakan truknya itu tadi itu akan guling dan itu nanti akan nambah viral lagi. Makanya kita tata di sini dulu sambil nanti menunggu cuaca yang baik, termasuk juga kendala alat kita ya toh, yang eksavatornya itu kan tidak ada untuk menata, tapi kalau dosernya itu sudah ada. Dosernya itu sudah ada, tapi eksanya di tahun 2025 ini baru teranggarkan dan ini sudah berproses. Kita sudah berproses untuk membeli alat itu. Nah, itu nanti kalau sudah ada semuanya baru nanti kita toto gitu loh. Dorong kemudian ditoto. Karena di sebelah selatan Mas, sebelah selatan itu sebetulnya masih ada space atau tempat untuk membuang sampah di situ. Kendala kita itu karena alat kita yang tidak mampu, situasi musim penghujan, lunyu ya kan. Nah, itulah yang menjadi kendala kita. Gitu loh. Tapi kami tetap komitmen untuk berupaya semaksimal mungkin menata TPA ini agar ke depan itu lebih baik lagi. Tapi solusi itu tadi kan dengan termasuk perluasan yang ditolak warga Pak? Ya kita kembali lagi kita masih berpikiran positif thinking lah dengan warga. Karena budaya masyarakat kita itu kan budaya yang baik ya. Diajak kerja diajak musyawarah. Kemudian itu kan tadi hanya di luar kan gitu loh. Tapi saya yakin masyarakat itu tidak seperti itu. Pak, jika masyarakat tidak mau Pak, solusi dari saya tidak berandai-andai kalau masyarakat tidak mau. Saya masih berpikiran positif bahwa masyarakat masih bisa diajak kerjasama, masyarakat masih mau untuk mendukung program dari pemerintah Kabupaten Kudus. Pak, soal penataan itu kan sejak jenengan menjabat di LH ini ya Pak, tapi sampai sekarang progresnya justru malah lebih parah Pak. Mungkin tanggapannya seperti apa Pak? Kalau tanggapan kembali lagi ini kan berkaitan dengan masalah anggaran sih Mas ya. Tapi sebelumnya informasinya dari DPR sudah ada anggaran 6,6 M untuk perluasan. Kita kembali lagi kita berpedoman pada prinsip kehati-hatian, ya kan? Prinsip kehati-hatian. Ya, itu aja kita. Jadi sebetulnya itu kan nanti bisa setting ulang lagi kalau seandainya ya ada kajian teknis, ada segala macam itu nanti terpenuhi. Karena ini kajian teknisnya kan ada di Dinas PU dan ini sudah jadi. Soal keluhan warga dikaji juga nggak Pak itu Pak? Kalau keluhan warga ya memang nggak bisa kita mengkaji, memang anak-anaknya koyo ngono, tapi kita berupaya untuk bisa lebih baik lagi ke depan gitu loh Pak. Kajian itu berkaitan dengan perluasan atau? Iya, berkaitan dengan perluasan. Jadi ada beberapa tahap. Nanti yang akan saya sampaikan di forum musyawarah.